Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pagi hari ini kajian kita surat Al-Anbiya sampai pada ayat yang ke-80, 81 dan 82, 3 ayat yang kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifah tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Isu satu. Baik para santri semuanya, ayat ke-80, 81 dan 82 melanjutkan apa yang telah kita pelajari di ayat sebelumnya, yaitu tentang kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Allah menyampaikan Nabi Dawud diberikan oleh Allah yaitu keistimewaan sehingga Nabi Dawud bisa menjadi seorang raja yang sangat berkuasa. Nabi Dawud diberikan oleh Allah satu pemahaman sehingga bisa memutuskan satu perkara. Kemudian Nabi Dawud diberikan oleh Allah mizmar. Mizmar itu suara yang sangat merdu apabila Nabi Dawud membaca isi dari kitab Zabur, karena begitu merdunya suaranya, indah suaranya, maka saat Nabi Dawud membaca kitab Zabur, burung-burung yang saat itu terbang seketika berhenti. Air yang mengalir seketika juga berhenti. Kemudian angin yang saat itu bergerak juga seketika berhenti. Semuanya kemudian mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud diberikan juga keistimewaan oleh Allah
bisa bertasbih bersama dengan gunung-gunung. Burung-burung juga ikut bertasbih dengan Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Di ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan lagi tentang satu keistimewaan lagi yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum." Wa 'allamnahu, dan kami telah mengajarkan kepada dia, yaitu Nabi Daud alaihissalam, sana'ata labusin, membuat baju besi. Membuat baju besi lakum, untuk kalian, lituhsinakum, yang baju besi itu gunanya adalah lituhsinakum, untuk memelihara kalian, untuk melindungi kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Siapa yang dimaksud kalian di sini? Yaitu umatnya Nabi Daud. Tetapi di sini bukan hanya untuk umatnya Nabi Daud, ternyata itu juga untuk manusia setelah zaman Nabi Daud. Min ba'sikum, dari peperangan kamu. Fahal antum syakirun, maka apakah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur? Nah, para santri, keistimewaan satu lagi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, yaitu Nabi Daud begitu mudah melunakkan besi. Diberikan oleh Allah, tangannya Nabi Daud ini begitu gampang melunakkan besi. Mungkin kalau kita lihat sekarang seperti orang sulapan ya, besi itu keras atau lunak? Melunakkan besi biasanya menggunakan cara bagaimana? Dibakar. Nah, Nabi Daud diberikan oleh Allah keistimewaan tangan beliau itu begitu gampang melunakkan besi. Besi yang begitu keras pada saat ada di tangan Nabi Daud seperti barang yang lunak. Subhanallah. Nah, keistimewaan itulah kemudian digunakan oleh Nabi Daud untuk membuat baju perisai dari besi. Di zaman sebelum Nabi Daud alaihissalam, baju perisai itu sudah ada, yang digunakan saat berperang, jadi melindungi diri. Nih, perhatikan. Tetapi baju perisai sebelum Nabi Daud alaihissalam bentuknya itu polos, jadi lempengan besi, lempengan gitu, ditaruh di dada, kemudian juga ditaruh di punggung di belakang. Karena bentuknya lempengan, maka saat itu orang yang menggunakan baju besi perisai itu tidak bisa bergerak dengan bebas. Tidak enak, cara pakainya tidak enak. Nah, saat Nabi Daud diberikan oleh Allah keistimewaan membuat baju besi, maka Nabi Daud membuat baju besinya bukan berupa lempengan, tetapi berupa anyaman. Anyaman itu seperti apa? Bahan anyaman itu seperti tikar, ya. Nah, itu kan namanya dianyam, ya. Dianyam tuh begini, ya. Nah, baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud itu bentuknya seperti rantai. Besinya itu seperti lantai, bulat-bulat kecil-kecil, kemudian dianyam oleh beliau. Sehingga orang yang memakai baju perisai buatan Nabi Daud itu terasa lega badannya dan disesuaikan dengan ukuran badan. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, itulah awal sejarah terbuatnya baju perisai dari besi
untuk melindungi diri pada saat peperangan. Lituh sinakum, untuk melindungi kalian hai manusia, min ba'sikum, yaitu di dalam peperangan kalian. Inilah awal sejarah, awal mula terbuatnya baju perisai dari besi yang berupa anyaman, bukan berupa lempengan lagi. Nah, yang dibuat oleh Nabi Dawud alaihissalam itu kemudian dimanfaatkan oleh umat manusia setelah zaman Nabi Dawud, bahkan pada saat zaman Rasulullah, bahkan pada saat zaman setelah Rasulullah wafat. Jadi karya Nabi Dawud itu dimanfaatkan oleh banyak manusia. Inilah sejarah terbuatnya baju lempengan besi untuk pertama kali, tapi yang berbentuk anyaman atau berbentuk ikatan-ikatan rantai, ya. Nah, ini. Jadi inilah awal mula. Awal mula terbuatnya baju perisai dari besi yang berbentuk anyaman. Ini awal dalam sejarah. Nah, sehingga ayat ini kalau kita pelajari, maka ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, wa 'allamnahu son'ata labusin, berarti Nabi Daud bukan hanya diberikan oleh Allah ilmu pemahaman agama, tetapi Nabi Daud juga diberikan oleh Allah, Nabi Daud juga diberikan oleh Allah ilmu tentang apa? Tentang apa ini? Ilmu tentang sains. Ilmu tentang sains, ilmu tentang teknologi. Bukan hanya diberikan oleh Allah pemahaman ilmu agama, tapi Nabi Dawud juga diberikan oleh Allah ilmu tentang teknologi. Inilah awal teknologi pembuatan baju perisai besi yang bentuknya anyaman dari rantai-rantai. Nah, dari inilah kemudian seterusnya dimanfaatkan oleh umat manusia sampai umat manusia setelah zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ilmu yang dikembangkan oleh Nabi Dawud ini semakin berkembang. Bagaimana? Sekarang sudah dibentuk karena kemajuan teknologi baju rompi anti peluru, ya. Nah, jadi ini dasarnya. Sehingga sekarang manusia mengembangkan baju rompi anti peluru. Kalau dulu bahannya dari besi, tetapi sekarang bahannya berbeda, lebih ringan, seperti jaket, tetapi bisa menahan hantaman peluru. Inilah para santri dan para pendengar di rumah, Allah tidak hanya memberikan kepada nabinya pemahaman ilmu agama, tetapi pemahaman ilmu sains, ilmu teknologi juga diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya ilmu itu tidak hanya terbatas hanya satu macam saja. Maka Allah memberikan pesan kepada manusia bahwasannya manusia
yang diberikan tugas oleh Allah sebagai khalifah fil ar, sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi ini, maka pemimpin itu harus mempunyai pemahaman tentang ilmu. Yang pertama yang penting adalah ilmu agama, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah ilmu pengetahuan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan teknologi maka manusia itu bisa mengelola alam ini, bisa mengelola bumi ini. Tetapi harus dibarengi dengan pemahaman agama. Agar supaya apa? Agar supaya dalam mengelola alam ini manusia tidak salah jalan, tidak salah arah. Ilmu pengetahuan sains, teknologi itu menjadi dasar dia untuk bisa mengelola alam ini. Tetapi ilmu agama itu menjadi pagar untuk dirinya sehingga mengelola bumi, mengelola alam ini tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengelola alam ini tetapi justru malah merusak alam. Inilah pesan yang disampaikan oleh Allah di ayat yang ke-80. Jadi di sini ada dua pesan para santri semuanya. Di ayat yang ke-80. Pesan-pesan yang pertama, Allah memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu teknologi di samping ilmu agama. Ini pesan yang pertama. Sehingga jangan salah para santri, ini Habib Isa ingin bangun pemahaman kalian sejak awal. Maka manusia yang akan bisa bermanfaat untuk orang banyak, dia mempunyai pengetahuan ilmu agama dan juga dia mempunyai pengetahuan ilmu teknologi. Hanya mempunyai pengetahuan ilmu teknologi, dikhawatirkan ilmu yang dimiliki bukan bermanfaat untuk orang banyak, tetapi justru bisa menimbulkan mudarat. Bukan bermanfaat untuk alam, tetapi justru bisa menimbulkan mudarat untuk alam ini. Tetapi pada saat seseorang mempunyai pengetahuan ilmu teknologi dibarengi dengan pengetahuan ilmu agama, maka orang seperti itulah yang akan bisa mengelola alam bumi ini dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi generasi muda Islam, maka akan menjadi generasi emas apabila dia bisa menggabungkan dua ilmu ini dengan baik. Ilmu agama dia miliki, ilmu sains, ilmu pengetahuan yang lain. Teknologi bidang apa? Bidang kesehatan. Teknologi bidang apa? Bidang pembangunan. Teknologi bidang apa? Bidang media, komputerisasi. Apabila generasi muda Islam kita ini bisa menggabungkan dua ilmu ini, itulah generasi emas. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah dan diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu di Darus Sholihin ini didirikan SMK Teknologi bidang informatika. Harapannya apa? Harapannya dari sini bisa dicetak generasi muda yang mempunyai dua ilmu ini.
sehingga akan tumbuh menjadi generasi muda yang membawa manfaat untuk negaranya dan juga untuk agamanya. Paham tum? Baik, jangan hanya menitik beratkan pada satu ilmu. Nabi Daud diberikan oleh Allah 2 macam ilmu. Pesan yang ingin disampaikan oleh Allah yang kedua, Nabi Daud diberikan oleh Allah kemampuan membuat baju perisai dari besi. Maka sebelum Nabi Daud menjadi seorang raja pun, beliau sudah membuat baju perisai dari besi ini. Sehingga dari kemampuan beliau inilah beliau bisa menafkahi keluarganya. Karena yang Habib bisa jelaskan sebelumnya, Nabi Daud itu bukan dari kalangan orang kaya. Kecilnya beliau menggembala kambing. Setelah dewasa, beliau kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk membuat baju perisai. Sehingga baju perisai made in buatan dari Nabi Daud laris saat itu. Dari situlah Nabi Daud bisa memberikan nafkah untuk keluarganya, untuk istri beliau, untuk anak-anak beliau. Jadi pesannya apa? Yang kedua, manusia haruslah bekerja. Manusia itu memang harus bekerja. Rezeki Allah itu harus dijemput. Rezeki Allah itu harus dicari. Rezeki Allah itu harus diusahakan. Jadi manusia itu memang harus bekerja. Kalau ingin dapat rezeki Allah, syariatnya yo harus siapapun itu manusianya. Nabi Daud seorang nabi, utusan Allah, manusia yang terpilih, manusia yang dicinta oleh Allah, tapi Nabi Daud tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya beliau bekerja. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bekerja enggak? Bekerja. Mulai dari kecil beliau membantu pamannya sampai ikut perjalanan perdagangan, ya, menggembalakan kambing punyanya orang-orang kaya yang di kota Mekah untuk mendapatkan upah. Setelah itu dewasa, bekerja ikut dengan Siti Khadijah, bisnis, bekerja, bukan nganggur. Rezeki itu tidak didapatkan dengan nganggur, dengan duduk sila, dengan wiritan. Enggak. Rezeki itu didapatkan dengan Oh, saya ingin Habib, wali-wali itu kan tidak bekerja. Iku waliullah. Lah kalau kita wali apa? Wali murid. Wali murid kok mintanya duduk sila wiritan rezeki teko dhewe. Teko ndi? Ya kalau waliullah, ya sudah, kerteknya hati Allah kasih. Wali santri, wali murid kok mintanya begitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya duduk minta-minta. Akhirnya minta-minta, kerja. Ini yang disyariatkan oleh Allah. Nabi saja bekerja. Para alim ulama kita, sepuh-sepuh, beliau itu pekerja-pekerja hebat, bisnis-bisnis hebat. Ada yang mengelola lahan pertanian, punya sawah. Abahnya Habib Isa ini pengobatan. Sampai beliau sepuh, sampai pakai tongkat, jalannya sudah tidak kuat, tetap pengobatan. Untuk apa? Selain bantu masyarakat yang sakit, juga untuk nafkah nggak pernah minta-minta, nggak pernah. Karena Nabi saja bekerja, kita kok enggak, ya. Ndak lek aku bagiannya longgo sila wiritan.
rezeki teko dhewe. Datang sendiri dari mana? Akhirnya kalian nanti suka majeki orang. Iya? Perahu sing oleh sak petak harus setor ke sini 2 potong. Nah, begitu nanti kalian. Minta-minta akhirnya. Nabi Dawud bekerja, membuat baju perisai besi. Karena karya beliau akhirnya dimanfaatkan oleh umat manusia sampai dengan zaman sekarang. Walaupun bahannya sekarang sudah lebih disempurnakan lagi, bukan dari besi tapi dari karbon sekarang. Nah, sekarang ini tentara, TNI, polisi, semuanya itu kalau tugas mereka pakai baju rompi anti peluru. Dari mana itu sejarahnya? Dari mana sejarahnya? Dari Nabi Dawud. Berarti Islam ini mengajarkan sains enggak? Islam mengajarkan teknologi enggak? Nah, makanya jangan katrok ya. Jangan katrok. Jadi orang Islam itu jangan suka nolak teknologi. Justru Allah mengajarkan teknologi ribuan tahun yang lalu kepada para nabi, para utusan-utusannya. Paham tum? Baik, setelah itu di ayat yang 81. Wali Sulaiman ar-riha asifah. Setelah Allah menceritakan keistimewaan Nabi Dawud, di ayat 81, 82 Allah mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman. Apanya Nabi Dawud? Anaknya. Ayahnya yang dikisahkan dahulu, baru kemudian anaknya. Lalu Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan apa oleh Allah? Wali Sulaiman. Dan telah kami tundukkan kepada Sulaiman, apa itu? Arih, angin. Angin yang bagaimana? Asifatan, yang sangat kencang tiupannya. Angin yang tiupannya begitu kencang, ditundukkan oleh Allah angin itu untuk siapa? Untuk Nabi Sulaiman. Tajri bi amrihi, sehingga angin itu berhembus sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman ilal ardillati barokna fiha. Angin itu berhembus menuju ke negeri yang telah kami berikan berkah kepadanya. Negeri yang dimaksud di sini adalah negeri Syam. Negeri Syam. Nah, para santri, para pendengar di rumah, salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kemampuan mengendalikan angin. Angin yang bertiup begitu kencang, begitu keras, sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman, maka angin itu nurut. Kalau Nabi Sulaiman perintahkan angin itu supaya tiupannya agak kencang, dia agak kencang. Kalau Nabi Sulaiman perintahkan angin itu, hai angin, berhembuslah kamu sepoi-sepoi. Angin itu juga berhembus sepoi-sepoi. Sejuk terasa di badan. Angin dikendalikan oleh Nabi Sulaiman alaihis salam. Kalau sekarang itu apa itu? Yang biasanya belajar pencak silat itu, ajian serimpi angin. Iya. Ajian serimpi angin itu katanya. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah sehingga angin yang berhembus diperintahkan oleh Nabi Sulaiman saat masyarakat negeri Syam sedang bercocok tanam, maka angin yang datang angin yang sejuk. Diperintahkan oleh Nabi Sulaiman agar supaya apa? Tidak sampai merusak angin itu. Subhanallah.
Maka negeri Syam saat itu menjadi negeri yang subur, yang makmur. Iya, karena telah kami berikan berkah, kata Allah, kepada negeri Syam itu. Dan para santri, para pendengar di rumah, selain angin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman ini bisa menyuburkan lahan-lahan pertanian, angin ini juga menjadi alat transportasi bagi Nabi Sulaiman. Juga bisa menjadi alat transportasi bagi Nabi Sulaiman. Dikisahkan dalam satu riwayat, Nabi Sulaiman itu membuat satu tempat dari kayu yang cukup lebar. Maka apabila Nabi Sulaiman ingin menggerakkan pasukannya dari satu tempat ke tempat yang lain, pasukan yang lengkap, yang membawa alat-alat peperangan, membawa bahan-bahan logistik, maka cukup pasukan dan alat-alat peperangannya itu dinaikkan dalam satu tempat dari kayu yang cukup lebar itu, ditaruh di sana semua. Kemudian Nabi Sulaiman panggil angin, sehingga angin itu yang kemudian menerbangkan ini ke tempat yang dituju. Wah, itu namanya ajian serimpi angin sekarang itu. Ya. Sehingga pada saat itu Nabi Sulaiman begitu mudah dan pasukannya akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Angin yang membawa. Kemudian untuk melindungi pergerakan pasukannya supaya tidak terlihat oleh musuh, saat berada di atas, Nabi Sulaiman panggil burung-burung. Burung-burung itu kemudian berkumpul, dan kemudian burung-burung itu memayungi Nabi Sulaiman dan pasukannya, sehingga tidak terlihat dari bawah dan tidak terkena terik matahari. Luar biasa. Karena memang Nabi Sulaiman ini kekuasaannya bukan hanya kepada umat manusia saja, tetapi termasuk hewan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, para santri, para pendengar di rumah, kalau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melaksanakan tugas peperangan, maka yang ngawal Nabi Sulaiman ini bukan hanya pasukan manusia, ndak, hewan-hewan pun ikut semuanya dengan beliau. Nah, wa kunna bikulli syai'in alimin, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan lagi di ayat yang ke-82, keistimewaan Nabi Sulaiman lagi. Apa itu? Wa minasyayatin, dan kami tundukkan juga, kata Allah, dari golongan syaitan, dari golongan jin, kami tundukkan untuk Sulaiman. Kemudian jin dan setan-setan ini dipergunakan untuk apa oleh Nabi Sulaiman? Mayyagusuna lahu. Ternyata setan jin ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, bagiannya tugasnya menyelam. Ini menyelam ke laut dan sungai. Jadi bangsa-bangsa jin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam ke laut, ke sungai. Untuk apa? Mencari permata dan mutiara. Untuk mencari permata dan mutiara, yang mana kemudian permata dan mutiara ini digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis dan juga untuk membangun kerajaan beliau, sehingga kerajaannya indah, Baitul Maqdis indah. Karena apa? Dari permata-permata dan mutiara-mutiara. Karya siapa yang mencari? Jin-jin itu ditundukkan oleh Allah. Bangsa jin, bangsa setan ditundukkan oleh Allah
kepada Nabi Sulaiman. Sehingga para santri dan para pendengar, Nabi Sulaiman kalau jalan, Nabi bisa tadi bilang, tidak hanya dikawal oleh pasukan manusia, hewan-hewan pun ikut, dan jin-jin pun juga ikut mengawal Nabi Sulaiman. Wah, luar biasa ya. Salah satu jin yang sangat terkenal pasukannya Nabi Sulaiman yaitu nih, Asif bin Barhiyah. Asif bin Barhiyah ini yang kemudian memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap. Inilah jin yang terkenal, pasukan Nabi Sulaiman, Asif bin Barhiyah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, tugasnya jin-jin itu, setan itu, selain nyelam ke laut, ke sungai, apalagi wa ya'maluna amalan duna dalik. Dan ternyata diberi tugas yang lain juga oleh Nabi Sulaiman. Untuk apa? Untuk membuat bangunan-bangunan. Perhatikan, sehingga di masa Nabi Sulaiman, bangsa jin dan setan-setan itu tidak berkutik. Dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman, tidak istirahat. Sehingga apa? Di masa Nabi Sulaiman itu keadaan damai, tentram. Karena apa? Karena setan tidak punya waktu mengganggu manusia. Kenapa? Karena bekerja terus ini setan ini. Dipekerjakan terus oleh Nabi Sulaiman, tidak istirahat. Suruh nyelam, suruh buat bangunan. Aslinya kalau zaman sekarang, kalau kalian yang jadi jin sama setannya itu ngeluh, tidak ono istirahat, kesel aku. Akhirnya apa? Setan-setan dan jin itu menyesal. Aku tidak punya waktu lagi goda manusia, nggak punya waktu lagi. Karena apa? Waktunya habis untuk bekerja. Enak nggak zaman itu? Enak nggak? Enak, tentrem, damai. Nggak ada orang saling bertengkar, nggak ada orang saling mencaci, nggak ada. Karena apa? Yang ganggu nggak ada, yang goda nggak ono. Semuanya kerja. Jinnya nyambut gawe, bekerja, setannya bekerja. Sehingga pada saat itu setan-setan dan jin tidak berkutik. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Allah memberikan pesan lagi di sini. Allah memberikan pesan lagi di sini. Apa itu? Jangan kalian jadi pengangguran. Balik lagi. Jangan kalian menjadi pengangguran. Kalian harus sibukkan diri kalian. Jangan biarkan diri ini bisa ulangi. Jangan biarkan diri ini tapi sibukkan diri ini. Dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Bangsa jin, bangsa setan saja, karena dia tidak punya waktu nganggur, sehingga dia tidak punya waktu lagi, kesempatan lagi untuk mengganggu manusia. Mengganggu manusia itu perbuatan baik atau perbuatan jelek? Tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat jelek. Nah, kita juga begitu. Kita jadi manusia ini, jangan biarkan waktu kita ini nganggur banyak. Karena apa? Karena orang yang nganggur, orang yang pengangguran, maka orang itu sering ngelamun, sering berpikir yang tidak karuan. Orang yang nganggur akan sering memikirkan kejelekan-kejelekan. Orang kalau nganggur itu seringnya melihat orang lain, menilai orang lain. Karena apa? Dia nganggur.
Tapi kalau orang yang sibuk, dia tidak sempat memikirkan orang lain. Paham tuh? Seperti kalian ini, para santri, waktunya sibuk dari pagi, ba'da subuh, kajian. Setelah ini segera mandi, persiapan sekolah. Selesai sekolah jam 2:30. Setelah itu sholat asar. Selesai sholat asar langsung pelajaran pondok, pelajaran ma'had sampai malam. Maka tidak ada waktu kalian nganggur, sehingga waktu kalian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak ada waktu kamu ngerasani orang lain, tidak ada waktu kamu menilai orang lain, tidak ada waktu, karena kamu sudah sibuk dengan dirimu sendiri. Paham tuh? Orang yang kemudian suka ngerasani orang lain, orang yang suka menilai kejelekan orang lain, itu karena kengangguran. Paham? Karena nganggur, tidak ada kegiatan, akhirnya pikirannya kemana-mana, tidak jelas. Orang lain tok yang dilihat, yang dinilai. Tapi kalau kayak kalian, nggak ada. Belum lagi ngerjakan tugas PR, ya, belum lagi tugas hafalan. Aduh, pusing, habis. Tidak ada ruang untuk membicarakan orang lain. Malam capek, tidur. Subuh bangun. Loh, seperti itu. Berarti pengangguran itu semakin menambah. Pengangguran itu semakin menambah. Selain menambah dosa, juga menambah kebodohan. Suka nganggur apa suka aktif? Kalau masih muda-muda begini sudah suka nganggur, naudzubillah min dzalik. Nanti kalau sudah tua jadi apa? Habiskan waktumu. Jangan biarkan kasih kesempatan pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Habib Isa itu ingat pesan dari abahnya Habib Isa. Beliau berpesan begini, Isa, selagi masih muda, habiskan waktumu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Belajarlah. Tidak mungkin kamu akan menjadi stres karena pelajaran. Tidak ada. Tidak ada rumusnya manusia itu menjadi gila hanya karena belajar. Tidak ada. Tapi banyak manusia yang gila karena nganggur. Paham? Banyak manusia yang stres karena Loh kok bisa? Karena tiap hari ngerasani wong. Tiap hari ngerasani orang, waktunya duduk-duduk. Kalau duduk-duduk kira-kira apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Manusia yang suka nganggur-nganggur itu apa bawa buku, bawa kitab, baca buku, baca kitab? Enggak. Yang paling enak kalau sudah nganggur duduk begitu apa yang dilakukan? Menggibah. Nah, itu sudah, ya. Nah, ini kita diberikan pesan oleh Allah melalui kisah Nabi Sulaiman. Bahkan setan, bahkan jin yang pekerjaan sehari-harinya itu menggoda manusia, mengajak kepada kejelekan, mereka tidak bisa berkutik, mereka tidak bisa berbuat apapun karena mereka tidak punya waktu nganggur. Dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman alaihis salam. Subhanallah. Nah, para santri, kira-kira kehebatan Nabi Sulaiman seperti ini karena apa? Karena apa? Sehingga Nabi Sulaiman saat itu menjadi seorang raja yang sangat berkuasa. Begitu luas kekuasaannya. Di dalam sejarah umat manusia ini ada 3 raja yang begitu hebat kekuasaannya, yaitu raja-raja yang baik. Siapa itu? Yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua di surat Al-Kahfi,
Yang melakukan perjalanan dari barat ke timur, Zulkarnain. Yang kedua. Yang ketiga, Raja Bukhtanasor. Ini dalam sejarah umat manusia, raja-raja baik yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sungguh sangat luas. Nah, Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan seperti ini oleh Allah, kira-kira karena apa? Karena apa? Gak ada yang tahu? Nabi Sulaiman diberikan 3 pilihan oleh Allah. Ini dengarkan para santri. Nabi Sulaiman diberikan 3 pilihan oleh Allah. Wahai Sulaiman, pilih salah satu di antara 3 yang aku tawarkan kepada dirimu. Kata Allah. Yang pertama, aku akan jadikan engkau seorang raja yang begitu berkuasa. Yang kedua, aku akan jadikan engkau sebagai orang yang paling kaya harta di muka bumi ini. Dan yang ketiga, aku akan jadikan engkau sebagai orang yang alim, yang penuh dengan ilmu. Mana yang engkau pilih? Nabi Sulaiman pilih yang mana kira-kira? Yang yang ketiga. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nabi Sulaiman tidak memilih harta. Sulaiman tidak pilih kekuasaan. Tidak. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman ilmu, sehingga Allah memberikan ilmu, hukman wa ilman. Ingat di ayat yang sebelumnya, diberikan oleh Allah ilmu sekaligus hikmah. Nabi Sulaiman sadar, paham, dengan ilmu aku bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Maka terbukti dengan ilmu yang dimiliki, Nabi Sulaiman bisa mendapatkan kekuasaan. Kerajaannya begitu luas, tidak ada raja lain yang berani kepada Nabi Sulaiman. Karena apa? Pasukannya bukan cuma manusia, tapi bangsa jin, hewan-hewan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dengan ilmu, Nabi Sulaiman menjadi seorang raja yang kaya raya. Jadi dengan ilmu sekaligus bisa mendapatkan dengan ilmu sekaligus bisa mendapatkan kekuasaan dan harta. Itu ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ilmu, dengarkan santri, ilmu. Kita akan bisa mendapatkan semuanya itu dengan ilmu. Loh, ada Habib orang kaya, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mondok, dia tidak pernah sekolah. Ada, tetapi kekayaannya pasti hanya sementara dan kekayaannya tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya dan orang banyak. Karena apa? Dengan ilmulah kita akan bisa mengarahkan kekayaan kita ini dengan sebaik-baiknya untuk ridho Allah. Sholatnya orang yang berilmu sama sholatnya orang yang tidak punya ilmu saja berbeda kok. Setan saja lebih takut pada tidurnya orang yang punya ilmu daripada sholatnya orang bodoh. Jadi ilmu ini yang penting para santri. Kalian di masa-masa emas, jangan biarkan ilmu lewat begitu saja dari diri kalian. Tidak akan pernah menyesal kalian apabila sekarang ini dipenuhi dengan ilmu. Tetapi kalian pasti akan menyesal suatu saat, pada saat sekarang ilmu hanya lewat saja. Nih, perhatikan kalimatnya Habib Isa. Kalian tidak akan pernah menyesal apabila sekarang kalian penuhi akal pikiran kalian, diri kalian dengan ilmu. Tetapi kalian pasti akan menyesal apabila selama ini ilmu itu
hanya sekedar lewat saja pada diri kalian, pasti kalian akan merasakan menyesal nanti. Nah, oleh karena itu ilmu bisa mendapatkan segala. Penting atau tidak ilmu? Oke, mudah-mudahan dengan ini kalian menjadi lebih semangat untuk mendapatkan ilmu setiap harinya, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa barokah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jangan pernah lupa memohon itu kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya dengan kisah Nabi yang lain, yaitu insya Allah Nabi Ayyub alaihis salam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.